Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oleh Geek Fam, mampukah dia berhasil mendapatkan kemenangan? Karena yang dilawan bukan sembarangan, Alter Ego dan Neo Familia. FPL Arena, pada tepuk tangannya! Let's go to the lane of dark. Wah, ini bakal ada kayaknya derby STM Light ya. Kayaknya bakal banyak banget fight-fight yang dibawakan juga mengingat 5 hero dari Geek Fam. Dengan banyaknya damager dan lihat bagaimana gangguan. Lagi-lagi Jushin ini cukup superior ya untuk bisa memberikan poking, memberikan sisi powernya juga. Sementara itu memang melihat dari Rondel harus mundur. Dan kedua belah jungler masih cukup aman, nggak ada gangguan yang cukup berarti. Tapi nampaknya di depan sana mereka coba untuk mendapatkan Rondel. Dan dipasang dengan utility yang dimiliki. First blood dari Paloski. Mencoba untuk kabur kembali. Last of Vision. Gak bakal bisa dikejar oleh para pasukan dari Alter Ego. Oke. Dan kita akan melihat di mana kiprah dari Nino juga nih ya. Debut di area XP dengan Hylos, Revitalize, dan Maloiski sudah mulai mengganggu nih. Menempel dan juga men-screening bagaimana pattern farming yang dilakukan oleh Nile. Oke, dia juga nggak takut untuk membawa satu buah pressure menuju ke arah sosok seorang Nile. Karena informasi yang didapatkan di depan sana Paloski hampir saja bisa dapetin poin kill. Karena kalau Rondel yang masuk terlebih dahulu, case-nya akan berbeda. Oke. Ya memang Baloiski ini bakal cukup agresif ya dengan execute, dengan rapture, dengan master assassin, juga lethal ignition yang dibawa. Wah ngeri banget ya. Gila instingnya Nile. Lihat gak? Dia tahu ada Bali di depan sana. Dia bakal coba untuk paksa untuk mundur. Thunderous yang dibikin dari Nile. Dan itu dia mungkin Lancelot akan cukup try hard. Bisa mengatasi pergerakan dari seorang Baloiski. Wah ini sama-sama ditemenin ya. Waktu di satu tim ditemenin farming. Jadi lawan juga tetap ditemenin ya. Baloiski emang setia ya. Nile gak tenang sih ini sepanjang game ini. Mungkin kalau ngeliat dari Geek Fam juga mereka punya dapetin space dengan 500 gold yang dipegang juga, apalagi first blood yang didapatkan. Tapi masalahnya XP-nya ini dibikin agak sedikit lebih pasif. Box-nya dibuat gak bisa rotasi. Dipegangin sama Nino. Oke, dapatkan satu point kill dari seorang Baloiski. Karena memang masih terlalu jauh. Dan dia juga tidak memiliki execute. Kondisi saat ini Baloiski akan mencari level 4. Gimana caranya dia bisa dapetin Darknet Pulse dan fokus ke backline. Iya, karena untuk faktor penghambatnya dia ya, dengan kehadiran dari Hylos. Ini Hylosnya bakal selalu bisa pegangin. Dan kalau sampai Hellcat memang target ke Hylos, itu akan menjadi makanan buat Hylos. Gak bakal bisa kabur lagi. Nanti pakai law and order kan langsung ya, dicucuk balik ya, Cucuk, bisa udah. di-punish. Tapi ya masalahnya ini gak ketemu kan. Betul. Dari tadi permainan dari Baloiski ya udah nyebrang aja, bahkan kayaknya hampir 2 menit 40 detik ini ya udah dia mainnya di samping dari Nile. Iya, hinder ya dia ya. Waduh. Wah sakit banget. Nile gak expect dalam hal tersebut. Tapi di sana mereka memberikan informasi Nile masih terlalu jauh. Memasakkan ronde ke arah belakang. Tapi lihat Aboy berhasil menangkap satu ronde. Menuju ke arah belakang dan execute dari Baloiski gagal. Dapetin point kill. Meanwhile Nino versus everybody. Coba ditumbangin Darknet Force telah dikeluarkan. Dan dipaksakan melakukan satu point kill. Untuk melakukan kontes menuju ke arah Turtle. Apakah mampu didapatkan Vincent? Tetap pakai kali ini Vincent. Berhasil take over random Vincent from Nile. Double kill didapatkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak. Dan ini dia wujud dari Retribution yang on point ya. Terlihat sangat manis pastinya. Plus juga 2 point kill ini ngebuat dari Geek Fam. Berhasil bisa mendapatkan 2.300 gold lead. Ini membuat dari Alter Ego mereka kebingungan. Nile-nya nggak bisa farming dan ini Talents Prediction lagi-lagi satu suara. Tumben banget kita kompak berenam nih. Iya. Ya tapi balik lagi itu tadi Dark Nightfall yang bagus banget. Karena ketika dipergunakan, dia diam di dalam rumput tadi Baloinya. Tidak maju sama sekali dan hanya memberikan efek panik untuk lawannya. Apakah memang nanti akan masuk untuk dia atau tidak masuk. Dan kita mau lihat ini agresif tingkat tinggi yang dibuat oleh Geek Fam. Oke, mereka mencoba untuk masa Nino masuk lagi. Apa yang kau lakukan Nino? Mencoba untuk menukar satu Baloiski dengan dirinya. Itu gak terlalu worth it karena jangan lupakan kalau sosok dari Baloiski di sini adalah sebuah roamer biasa. Dan maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Rondel dan juga Oakun akan menjadi sarapan dan santapan yang nikmat untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Sekalipun bisa selamat,
Gak ada chance untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya bisa menyelamatkan Owen di belakang sana. Wow, ternyata keputusan untuk tukar ya. Ternyata ini cukup tidak worth it pastinya untuk Alter Ego. Namun dengan agresivitas, karena memang mereka memanfaatkan adanya damager semua yang dibawa. Karena sayang kalau misalkan mainnya pasif. Betul, Dan betul. ini kelihatan banget Geek Fam, wow. Ya mereka sangat aktif sekali dan akhirnya Cadera kan ada ruang gerak juga ya buat di area top untuk akhirnya bisa tetap mendapatkan farmingan dia. Dan yang berbahaya memang jelas dari Baloiski. Dia selalu bisa hadir di momen yang dimana lawannya juga gak terlalu siap. Dan jangan lupakan Chusin di sini untuk faktor dari untuk penggunaan utility dia. Jadi Yes. dia hanya akan datang ke sana angkat terus nanti ngebiarin buat Gobsnya ngedeal damage bersama dengan Baloi. Oke, tapi nampaknya di depan sana Owen telah melakukan sedikit detection. Pergerakan dari Aboy. Aboy nggak terlalu ganas, tapi Aboy menyebalkan ya untuk sekarang ya. Yep. Biasanya Aboy itu ganas. Tapi untuk kali ini dia lebih bermain dengan utility. Dan bahkan Owen dibuat gak berdaya, deny rotasi yang dilakukan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego memasang karakter Baloiski. Data yang pasti dikeluarkan, tidak bisa menyelamatkan. Baloiski masih terperangkap, tapi Cadera berhasil mendapatkan satu point kill dari Owen. Pertukaran, siapa yang dapetin poinnya itu yang mahal. Ya ini kedua belah romer yang hilang tapi lagi-lagi Geek Fam mereka nggak mau mengalami kerugian. Adanya Hellcurt dari Baloiski yang dihilangkan, dibayarkan secara langsung juga. Dan lagi-lagi ini Aboy ganggu banget dan Nino akan menahan damage yang disumbangkan oleh Vincent. Iya kan? Yep. Aboy itu ganggu beda, biasanya dia damage deal yang besar Om. Ya, sekarang dia ganggu dengan utility dia juga ya. Crimson Beacon, terus juga Lantern Flare yang sering dipakai. Dari itemnya juga, ya kita tahu bagaimana first item Thunderbolt untuk Gobs ini sudah lebih daripada cukup. Ya oke, tapi Nile harus mundur ke arah belakang. Apakah dipaksa oleh seorang Koptan membuat perpasukan dari tim Alter Ego masih selamat. Tapi nampaknya Nile di sini kehilangan ke arah Purple, kehilangan ke arah Turtle, kehilangan juga banyak poin yang harus bisa dia miliki. Dan Lancelot di late game gak baik karena powernya dia ada di early. Ketika early mereka terseok, hancur sudah mid to the late game. Yes, dan hancurnya juga outer middle turret ini akan membuat dari Baloiski akan semakin semena-mena. Masuk ke area jungle tapi ada game fact by GoPace. Tiap tim yang mendapatkan high loss di MPL season 14 selalu mendapatkan kemenangan game dengan 3 kali pick dengan 100% win rate. Oke. Tapi dalam keadaan seperti ini, Agak berat mungkin ya untuk sekarang karena mereka sedang kalah dari item sehingga gak ada yang follow up. Seharusnya nanti bagi Nino juga, lihat dia selalu bisa diangkat. Chusin dengan Lantern Flare-nya, ini sangat enak untuk bisa kiting ke high loss. oke, tapi kayaknya di top lane Hais akan coba menjadi bulan-bulanan. Wah, Hais gak dikasih nafas sama sekali Wah. sih. Mereka terlalu fokus ke arah Baloiski sehingga Hais mereka lupakan. Dan akhirnya mereka berada di kondisi yang Hais tidak punya waktu untuk farming. Dan sampai menit ke-7 udah sisa base doang Ul. Oke. Dan yang serem juga ini ada 2 split pusher ternyata ya. Sekarang tugas Balo untuk split push di bagian bawah. Di bagian topnya tadi kita lihat ada Cadera juga. Oh, Nino kepleset. Terlalu jauh di depan Wah. sana, bahkan pada slash tidak ada cara untuk pulang. Lihat, kudanya terperangkap di dalam sungai. Tenggelam di dalam lautan gameplay Geek Fam Mighty. Itu dia dipindahin pakai lantern flare pas masih ada Cyclone Eye di kakinya. Jadi Iya. glosor. The Glossor itu. Yap, dan didorong keluar lagi dengan Final Slash. Iya itu, wah semakin sulit ya. Apalagi tadi juga Gorge Pathway sudah sempat dibuka. Tapi kali ini perfect objective diambil untuk Geek Fam. Bahkan turret dari mereka pun tidak ada yang tersentuh sama sekali. Wow, ini lumayan berat sih buat Alter Ego sekarang ya. Karena mereka harus bisa mungkin menangin di early-nya dengan Lancelot. Tapi sekarang untuk early-nya nih Baloy sih yang menurutku. Heptasi 1 aja tadi udah serem banget ya. Oke, dan kayaknya nanti bakal dicek ya, to-do list dari Baloy udah selesai 1 ya kan, temenin Nile Farming checklist. Udah. Sekarang split push dulu nih. Sudah nih, Checklist. lagi jalan nih sekarang. Lagi nih. jalan nih, lagi ongoing task ya yang dilakukan juga. Karena memang ternyata rencananya berjalan sesuai dengan keinginan mereka ya. Yep. Mereka dapetin dominasinya juga, ngebuat bagaimana damager yang butuh farming nih dari antara Kari dan juga Lancelot-nya. Ini gak dikasih nafas. Ya, Iya. dua level difference loh buat gold laner sekarang, buat Dan marksman. itu dia, 2 level difference. Yeah. Goldnya kita tidak tahu seberapa jauh tampaknya Nile di sana. Bahkan harus dipaksa dengan kondisi saat ini. Nino nggak punya ruang gerak sama sekali. Sekalipun Nino nggak dihajar sama Cadera, Nino dihajar sama Vincent. Dan kita tahu, Enhance Sight itu terlalu sakit untuk sosok seorang Nino. Oke, ini dipancing sih ya. Pecah. Iya, base turret pasifnya memang dia pancing juga di menit yang ke-8. Karena mereka emang nggak pengen commit, mereka cuma pancing aja. Yap. Dan itu bahkan tanpa Lord kan tadi, hanya untuk mecahin jadi nanti misalnya ada Lordnya pun Oh, nanti wih. lebih maksimal. Lihat
Red Dragon Spear bagi Bale. Wow, Dia ini pengen kejar Ul. kejar atau lari juga nih? Dia pengen kejar, dia pengen pastikan tertancap siapapun yang ada di belakang dan kondisi high seharusnya belum punya Win of Nature. Ya, ini Harusnya belum punya. lagi-lagi loh, pecah ke trigger lagi buat pasif. Wah, Base turret untuk di bagian bawah bagi Wah, Alter Ego. menit 9 tanpa Lord. Pasif base turret 2 atas bawah udah terpancing. Ini Alter Ego belum nemuin jalan keluar sih. Yap. Dan lumayan berat sih melihat memang mereka hampir tidak punya jawaban untuk menangkap Baloiski atau bahkan untuk menangkap Cadera nantinya. Bahkan kalau ngelihat season-season lalu ya, Hellcourt dari Baloiski ini udah auto ban. Yap. Dan ternyata sekalinya dilepaskan dan ini mimpi buruk yang dihadapi. Ya meskipun ya, oh, what the trigger flicker from Baloiski. Wow. Awan. Kali ini benar-benar kesulitan untuk bisa menangkap Baloiski bahkan dengan flicker sekalipun. Lihat, dia sengaja memberikan distraction dan santai bro. Oke, terpancing judulnya. Terpancing dari pasifnya, terpancing dari source spellnya juga dan bahkan kali ini Lord menjadi free untuk Geek Fam tanpa adanya kontes yang cukup berarti karena Alter Ego lagi dikandangin nih. Mereka nggak bisa bergerak terlalu jauh. ya mereka kalah sih, kalah berbagai sisi lah. EXP kalah, dari item juga lagi kalah. Dan untuk bisa maju ini bisa dipancing untuk melakukan force error. Oh ini hampir 10.000 Om. Oh Baloy, terperangkap Nile di depan sana. Tertancap tapi nampaknya masih terlalu jauh. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka langsung hilang fokus ketika mereka terbait oleh Baloiski. Dan Night Force dikeluarkan masih terlalu jauh untuk Lord bisa menuju ke arah Base Turret. Dan tanpa ada pasif dari Base Turret, Kepancing tandanya lagi. ini akan kepancing lagi. Mid lane gak ada pasif dan Wave masih bisa bergerak. Sekarang mereka tinggal butuh 11 detik ul sampai Lordnya maju ke arah base. Dan itu akan ada wave lanjutan untuk mereka. Wah ini 11.300 di menit 11. Go! Oh. Beras dengan Padus Slash. Nino menjadi target utama. Dia konsentrasi terlalu sakit. Tapi Nino memaksa dan dikeluarkan dari kandangnya. Nino dikeluarkan dari kandang membuat para pasukan dari tim Geng Fa berhasil mendapatkan satu pemain kill kembali. Tapi Kadera kali ini tidak bisa menyelamatkan temannya. One by one situation di arah bottom lane. Kadera! Berhasil solo pick up terhadap Nile. Best terbuka sangat bebas. Tanpa ada jungle. Mereka bakal coba dihampaskan. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka lupa untuk melakukan defense terhadap mid lane mereka. Oh Ronda? Wow! Oh my god, TBS dari sosok seorang Apoy. Dan ini bencana bangun sekarang base-nya. Dengan menit 11, mereka menyelesaikan game dengan cepat. Dan Geng Fam ini take the game. Wow, satu sisi yang memang dikuasai oleh Geek Fam berhasil membuat Alter Ego kalang kabut. Mereka buyar dan bahkan tidak menemukan jawaban untuk bisa menanggulangi agresivitas 5 damager yang dibawakan. Ternyata ini